Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Hidrogen. Ya, siapa yang tak kenal dengan hidrogen? Hidrogen merupakan unsur paling tua dan paling melimpah di alam semesta ini. Bagaimana tidak? Diketahui 75% unsur tampak atau materi tampak yang kita lihat di alam semesta ini terdiri dari hidrogen. Hidrogen ada di mana-mana. Triliunan bintang di alam semesta, nebula, menyatu dan membentuk filamen-filamen menakjubkan di alam semesta. Mereka mayoritas terdiri dari unsur hidrogen. Hidrogen merupakan unsur tertua dan paling ringan di alam semesta karena struktur atomnya hanya terdiri dari satu proton dan satu elektron. Tidak ada neutron. Ya, tahukah Anda, atom hidrogen pertama kali muncul di alam semesta ini diketahui 379.000 tahun setelah ledakan Big Bang, ketika campuran plasma yang terdiri dari proton dan elektron juga foton yang panas mulai mendingin. Kemudian pendinginan suhu membuat atom-atom pertama berkumpul, pertumbukan, ternukleosintesis secara alami, mengikat, membentuk hidrogen yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Sebelum 400 juta tahun kemudian, atom-atom hidrogen yang menumpuk di banyak wilayah di alam semesta ini mulai mengalami keruntuhan gravitasi karena massa atom-atom hidrogen yang menumpuk tersebut tentunya akan menekuk ruang waktu membentuk gravitasi. Ketika keruntuhan gravitasi terjadi, disinilah proses fusi terbentuk, di mana isotop hidrogen seperti tritium dan deuterium kemudian menyatu, fusion, menggabung, menyatu hingga menghasilkan plasma panas helium yang terbakar di suhu minimal 7 juta Kelvin yang saat ini kita sebut dengan bintang atau matahari. Ya, dan yang kali ini akan Profesor Kardus bahas bukan tentang sejarah asal-usul tentang terbentuknya nukleosintesis unsur hidrogen di alam semesta ini, melainkan tentang fakta turunan dari hidrogen atau isotop anaknya, yakni hidrogen 2 yang biasa disebut dengan deuterium, atau hidrogen 3 yang umum kita kenal sebagai tritium. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda, hidrogen memiliki 3 isotop atau turunan, yakni protium atau hidrogen 1 dengan 1 proton dan 1 elektron. Kemudian deuterium yang tersusun dari 1 proton, 1 neutron, dan 1 elektron. Yang ketiga adalah tritium dengan ikatan atom 1 proton, 2 neutron, dan 1 elektron. Ketiganya disebut dengan isotop hidrogen karena hanya memiliki 1 proton. Dan tahukah Anda, umumnya yang membedakan isotop anak sebuah unsur dengan induknya hanya jumlah neutronnya saja. Contoh uranium. Uranium diketahui bernomor atom 92 karena faktanya jumlah proton uranium 92. Jadi setiap unsur dengan jumlah proton 92 di alam semesta ini adalah keluarga uranium. Diketahui banyak isotop turunan uranium seperti uranium 238 atau uranium alami dengan 92 proton dan 146 neutron, uranium 234 dengan 92 proton dan 142 neutron, uranium 235 dengan 92 proton dan 143 neutron, dan seterusnya. Setiap unsur di alam semesta ini memiliki isotop atau nuklida anak. Isotop sebuah unsur terkadang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat stabil, ada yang juga bersifat radioaktif atau mengalami peluruhan radiasi. Dari ketiga isotop hidrogen, protium, deuterium, dan tritium, diketahui hanya 1 isotop hidrogen yang bersifat radioaktif, yakni tritium. Diketahui tritium merupakan pemancar radiasi beta dengan paruh waktu peluruhan sekitar 12,32 tahun, yang artinya tritium akan kehilangan setengah dari massa atomnya karena membusuk terlepas dalam bentuk radiasi selama 12,32 tahun. Ketika tritium telah melewati masa peluruhannya, diketahui tritium akan bertransmutasi menjadi helium-3. Dan tahukah Anda, helium-3 merupakan salah satu isotop helium
Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas fakta tentang helium-3 yang digadang-gadang merupakan salah satu sumber energi potensial yang ada di alam semesta ini, terutama untuk menghasilkan reaksi fusi matahari buatan atau artificial sun yang diketahui mereaksikan plasma fusi matahari menggunakan helium-3 disebutkan akan jauh lebih baik daripada pereaksian DT atau mereaksikan fusi dengan bahan deuterium, tritium secara langsung. Helium-3 digadang-gadang dapat melepaskan energi yang jauh lebih tinggi dan lebih stabil tanpa emisi neutron. Diketahui pancaran emisi neutron pada proses penciptaan matahari buatan kerap mengganggu bahkan merusak perangkat reaktor tokamak, dan itulah alasan mengapa mereaksikan helium-3 dalam reaktor tokamak diketahui jauh lebih menjanjikan daripada pereaksian deuterium dan tritium yang berisiko tinggi dan sangat sulit untuk dikendalikan. Dan diketahui satelit alami bumi yakni bulan memiliki deposit helium-3 yang sangat melimpah yang super potensial untuk dijadikan energi alternatif di masa depan. Dan kemudian fakta yang kedua adalah pemanfaatan dan pengaplikasian deuterium dan tritium dalam kehidupan manusia. Ya, isotop hidrogen, deuterium dan tritium merupakan isotop langka di bumi. Meski hidrogen merupakan unsur paling melimpah di alam semesta, tapi faktanya isotop hidrogen di bumi seperti tritium dan deuterium sangat sulit untuk ditemukan secara alami. Diketahui kelimpahan deuterium hanya terdapat di lautan bumi hanya sekitar 0,0312% dibanding kelimpahan hidrogen atau protium dengan 99,98%. Apalagi tritium. Tritium alami diketahui super sangat langka. Tritium alami dapat terbentuk di atmosfer saat sinar kosmik matahari menabrak gas-gas di lapisan ozon. Tapi meski kedua isotop hidrogen ini jumlahnya cukup langka di bumi, diketahui kedua isotop ini kerap dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat manusia. Contoh D2O atau deuterium oksida. Deuterium oksida merupakan molekul air yang disebut dengan air berat. D2O lebih berat daripada air biasa atau H2O. D2O, deuterium air berat, kerap dimanfaatkan dalam reaktor nuklir. Air berat tidak radioaktif. Dalam reaktor nuklir, air berat atau deuterida kerap digunakan sebagai moderator atau penghambat laju neutron pada reaktor PHWR atau pressure reactor atau reaktor air berat bertekanan atau disebut juga dengan reaktor candu. Reaktor candu wajib menggunakan air berat untuk menghambat laju neutron karena diketahui reaktor candu bekerja untuk mereaksikan bahan fertil atau bahan yang sulit dibelah oleh neutron secara fisik, seperti bahan bakar reaktor nuklir alami uranium-238 yang diketahui untuk membelah bahan bakar uranium-238 dalam reaksi fisi. Neutron-neutron yang bergerak super cepat wajib diperlambat. Diketahui neutron yang bergerak terlalu cepat saat menabrak bahan fertil seperti uranium-238 umumnya akan terpantul. Karena itu neutron cepat wajib dimoderasi dengan air berat untuk menghambat lajunya. Karena neutron-neutron yang bergerak lambat diketahui lebih lengket atau lebih menempel saat menyentuh inti atom uranium-238 hingga mudah diserap. Ya, diketahui setelah inti atom uranium-238 menyerap neutron, uranium-238 akan bertransmutasi menjadi plutonium-239. Plutonium-239 inilah yang merupakan bahan fisil yang akan digunakan untuk menghasilkan reaksi fisi pada reaktor candu atau PHWR. Selain air berat, ada pula tritium. Tritium juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Selain terbentuk di atmosfer, tritium umumnya dihasilkan dari produk fisi nuklir uranium-235 atau plutonium-239 dengan rasio produksi sekitar 1 atom per 10.000 reaksi berantai fisi, yang artinya produk tritium umumnya terbentuk dalam reaktor nuklir. Contoh seperti masalah limbah reaktor nuklir Fukushima Daiichi Jepang, di mana limbah air reaktor yang telah melalui berbagai proses pemisahan isotop diketahui menyisakan kandungan tritium radioaktif
yang terlarut dalam air limbah yang memiliki rasio paruh waktu peluru 12 tahun. Bahkan banyak kekhawatiran akan dampak negatif yang dihasilkan seandainya tritium radioaktif ini dibuang ke laut dan dilarutkan dengan air berat. Kontaminasi tritium radioaktif ditakutkan akan mencemari laut Jepang, terutama organisme laut yang akan dikonsumsi oleh manusia. Karena itu saat ini permintaan produk perikanan dari Jepang mengalami penurunan yang signifikan, meski pemerintah Jepang dan IAEA atau International Atomic Energy Agency telah memberi pernyataan bahwa konsentrasi tritium yang berpotensi tertelan dan terbawa oleh organisme laut jumlahnya sangat sedikit dan tidak terlalu beresiko untuk manusia, selain dapat terbentuk secara alami di dalam reaktor nuklir. Tritium juga dapat diproduksi dengan penyinaran atau iradiasi pembombardiran partikel neutron terhadap bahan litium. Bahkan dalam reaksi fusi senjata nuklir, paduan bahan khusus litium deuterida kerap dimanfaatkan untuk menciptakan plasma fusi, di mana nantinya litium deuterida akan bertransportasi menjadi tritium dan deuterium untuk selanjutnya dapat fusion menjadi plasma helium, menjadi ledakan nuklir. Selain itu, efek radioluminescence atau benda radiasi dalam gelap bahan tritium pada era 50-an ke bawah. Tritium kerap dimanfaatkan untuk aksesoris pendar pada jam tangan atau instrumen, juga perangkat senjata yang dapat menyala di dalam gelap. Juga umum untuk dimanfaatkan dalam lingkup medis atau ilmiah sebagai pelacak radiasi. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Katus tentang tritium dan deuterium, dua isotop atau turunan dari hidrogen. Profesor Katus dari Fukushima Daiichi, Jepang mengabarkan